Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadila Ramadhaniyati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai konsep manajemen, tetapi bukan di sekolah dasar maupun sekolah menengah, melainkan di pendidikan tinggi. Apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja kita ke materinya. Nah teman-teman, di konsep manajemen pendidikan tinggi ini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua itu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga itu ada manajemen perguruan tinggi. Yang keempat itu ada dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang konsep dasar manajemen pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Di sini ada yang tahu tidak apa itu pendidikan tinggi dan apa itu perguruan tinggi? Apakah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi ini sama? Nah, teman-teman, pendidikan tinggi dan perguruan tinggi ini beda ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1 bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Sedangkan kalau perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jadi dapat kita simpulkan kalau pendidikan tinggi itu adalah jenjang pendidikannya, sedangkan perguruan tinggi itu adalah tempat untuk melakukan pendidikan tinggi. Begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah teman-teman, pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi ini meliputi yang pertama, tanggung jawab, tugas, dan wewenang menteri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendirian perguruan tinggi, program studi, dan program pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga itu gelar, ijazah, dan sertifikat profesi. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manajemen perguruan tinggi. Nah, menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam perguruan tinggi. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Nah, jika teman-teman sadari kalau fungsi manajemen ini sama seperti pembahasan kita di video pertama. Jadi teman-teman bisa putar kembali untuk apa itu perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan maupun pengawasan. Oke teman-teman? Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Nah, dimensi makna perguruan tinggi ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu dimensi keilmuan, ilmu dan teknologi. Yang kedua, dimensi pendidikan tinggi. Yang ketiga, dimensi sosial kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat, dimensi korporasi, satuan pendidikan atau penyelenggara. Dan yang terakhir itu adalah dimensi etis. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, di era globalisasi, perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan dengan paradigma baru. Yang pertama itu tantangan kondisional, tantangan situasional, tantangan operasional, tantangan mutu, tantangan moral agama, lalu yang terakhir itu adalah hubungan masyarakat. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit materi dari saya. Mohon maaf ya jika penjelasan dari saya itu kurang memuaskan untuk teman-teman. Nah, di sini saya ada satu soal untuk teman-teman. Silahkan kalian kerjakan dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.